Yesus. Nah tuh. Sekarang saya mau tanya, yang mana yang benar? Jangan-jangan kagak benar semuanya. Yang benar itu adalah sesuai Alkitab. Sesuai Alkitab ada 4-4-nya yang mereka katakan itu. Tidak ada. Pasti tidak ada yang pasti salah satu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, gini, saya jelaskan sama Ibu Carolina bentar pendapat mereka. 1. Kata Edis, Edis berfirman. Kenapa saya bilang langsung Edis berfirman? Ya karena dia udah tahu kita sendiri ya pengganti Tuhan Kristen zaman now gitu. Jadi Edis ini dia berpendapat melalui kitab Anda, kitab Kristen, dikatakan di situ penyalipan rencana dari iblis. Jika ada yang mengatakan, kata Edis, bahwa penyalipan rencana dari Tuhan, berarti itu adalah Kristen yang gila. Ini satu, ya. Ini satu pendapatnya. Yang kedua, Bom mengatakan bahwa tadi Edis dia mengatakan seperti itu berdasarkan ayat Alkitab, Yohanes 13 nomor 2 dan Yohanes 8 42 sampai 44. Oke. Jadi berapa? Yohanes 13 nomor 2. Oke. Nah, terus Dan Yohanes 8 nomor 44 sampai 42. Nah, Ibu catat dulu ya. Sesuai yang saya jelaskan, itu ayat yang dipakai Edis, penyalipan rencana iblis. Kata Bom bersabda. Karena dia juga sekelas nabinya Kristen kan kayak gitu. Jadi enggak ada, ya terserah Ibu ya gitu. Nabi terakhir, yang dengar ya, nabi terakhir itu adalah Yesus Kristus. Nabi adalah rasul. Ya bentar lah, kita nanti perbedaan masalah Yesus atau enggak ya gitu. Jadi gini, kata Bom, penyalipan itu adalah rencana Tuhan. Nah, bagi Edis, Bom ini termasuk orang gila kan gitu. Itu bagi Edis. Yang ketiga, kata pengacara yang tidak laku, si mata pisau tumpul. Nah ini ya, mata pisau tumpul ini juga dia berkata ya, penyalipan itu rencana manusia. Nah itu berdasarkan juga ayat Alkitab. Kemarin dia ada jelaskan sama saya. Jadi dari 3 ini aja tuh pakai Alkitab semua. Kalaunya Bom pakai Kisah Para Rasul kan gitu. Sekarang dari 3-3-nya ini, apakah salah satunya betul dan yang mana yang betul? Kalaunya semuanya betul nggak mungkin. Kalau semuanya salah itu pasti. Mungkin semua salah. Ya, semua salah itu pasti masalahnya. Karena nggak ada penyalipan itu bagi saya kan, saya Islam gimana sih? Makanya saya bilang semua salah. Macam mana pula? Yesus itu digantikan ya kan? Mana? Ayo, yang mana yang betul di antara mereka? Yang betul adalah sesuai Alkitab, yaitu Pak Bom. Kemudian tiga-tiganya ini sebenarnya mereka memiliki asumsi masing-masing dan itu tidak boleh kita hakimi dan jadi asumsi mereka. Bentar, ya Edis bawa ayat Alkitab, si mata pisau tumpul bawa ayat Alkitab, macam mana? Nah, penyalipan itu kan sudah ngerti dari perjanjian lama, penyalipan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kenapa dibilang dari iblis? Iblis kan nggak pernah tahu apa yang direncanakan Allah. Beda. Gini, kalaunya Bom ya dia katakan bahwa penyalipan itu rencana Tuhan udah dinubuatkan sejak dulu, nggak ada nubuatannya masalahnya. Ada. Oh, di mana itu? Di Yesaya 53. Karena kita nomor berapa? 10. Di Yesaya 53 itu ayat 5 kalau salah. Ayat 5 nggak masuk akal di situ buat Yesus. Dia dinubuatkan bahwa dia akan diremukkan, dia akan dihancurkan
dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya di dosa kita yang ditanggungnya. Yesaya 53 itu di ayat 10-nya, di nomor 10-nya dikatakan penebus salah itu dia akan melihat keturunannya dan titik umurnya akan panjang. Kalau Yesaya 53 dipaksa untuk Yesus, maka saya tagih mana istri Yesus, mana anak Yesus zaman sekarang. Silakan. Yang lahir baru atau dibaptis, dia disebut dengan anak-anak Allah. Waduh, Kami kacau Bu. Tadi nubuatan, bukan setiap orang yang dibaptis nubuatan. itu maksudnya keturunan iman, bukan keturunan secara jasmani di planet daging, tetapi keturunan iman. Dan Wah, pada Yesus Kristus disebut dengan anak-anak Allah. itu asumsi Ibu. Asumsi itu. Setiap orang yang membawa damai disebut dengan anak Allah. Bu, Setiap orang Yesus disebut anak Allah. Bu. Anda tahu kan perjanjian lama itu Yesaya itu pakai bahasa aslinya Ibrani, tahu kan? Iya. Tetapi Nah. itu hanya Yesus yang diremukkan, hanya Yesus yang menebus dosa. Selain Yesus tidak ada. Baik, bahasa Ibraninya Oke, kalau Yesaya 53. gini, saya ambil pemikiran Yusuf Fei. Siapa kira-kira menurut Anda yang dia menebus dosa, menebus salah? Siapa? Enggak ada penebusan dosa itu. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Kalau nanya saya ya pasti beda lah. Dosa tanggung sendiri-sendiri bagi saya. Bagi Anda, Kan gitu. ini kan bicara dengan Alkitab. Ini kan itu tidak usah bicara dengan imannya Pak Ustadz. Tuh. Ini imannya Alkitab. Itu ada di Yesaya 53 itu. Kemudian di mana lagi itu yang menyatakan bahwa dengan penebusan darahnya maka kami umat yang percaya ditebus untuk selama-lamanya oleh kehendaknya itu huruf besar. Baik, bentar kita bahas dulu ya Yesaya 53. Timotius 10 ayat 10. Coba Timotius 10 ayat 10. Salah ya. Oh, jauh kalau ke Timotius kan perjanjian baru tuh ya. Nah itu dia, karena itu kan karena kehendaknya, kenanya itu Ya, ada. iya, kalau perjanjian baru bukan nubuatan kacau juga. Kita bicara dengan tentang yang tidak siapa tadi saya masuk ke ranah yang tentang penyalipan itu tidak siapa. Gitu. Baik, sekarang saya mau bahas argumen Ibu. Hah? Sebentar, saya mau bahas argumen Ibu. Tadi Ibu tahu, ya kitab Ibu itu bahasanya bahasa Ibrani. Tahu nggak kosakata keturunan di situ bahasa Ibraninya apa? Apa? Bahasa Ibraninya zerah. Sperma. Jadi yang dimaksud di situ di Yesaya 53 itu Ibu. Bu, yang dimaksud Yesaya 53 itu ia akan melihat keturunannya, artinya benih dari dia, sperma dari dia. Gimana sih? Kita bicara kita itu selalu dibuat suatu perumpamaan atau kata ganti, itu selalu jangan diambil mentah-mentah. Lah, kalaunya dia adalah kata ganti, Bentar, seperti ini. Cukup kami ini domba-domba yang tersesat. Apakah menjadi kambing? Enggak kan? Nah, domba itu secara ini domba loh. Apakah menjadi domba? baik, saya nggak bahas itu, nanti kita kan malah nggak paham. Itu selalu kata ganti, kata perumpamaan atau kata kiasan itu selalu ada di Alkitab itu. Jangan diambil. Bu, kalau itu adalah kata ganti anak dalam bahasa Ibrani itu yulat. Itu Ibu perlu tahu. Apa yang penting keturunan Ya. artinya keturunan. Nah, itulah salahnya Bu, imani saja kacaunya. Keturunan iman. Nah, setiap orang percaya pada Yesus disebut dengan anak Allah. Setiap orang yang membawa damai itu disebut dengan anak Allah. Aduh, kalau ilmu kiasan itu Ibu bagi saya ya itu adalah ilmu ngeles gitu. Nah, itu bagi Anda. Karena apa? Nggak ada standar dari Kristen itu menentukan ini kiasan, ini perumpamaan, ini real gitu. Ini tekstual, nggak ada. Ilmu apa itu?
itu namanya apa namanya? Berhikmat. Waduh. Dari Allah. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Jadi Allah yang ngasih. Iya, oke. Semua orang tahu, tidak semua orang diberi hikmat oleh Tuhan. Seperti Salomo, dia tidak meminta harta kekayaan, dia hanya minta hikmat. Jadi lebih dari pengertian yang umumnya itu hikmat. Tambah sakit kepala, Bu, ya. Kalian ini makanya saya nggak heran nih, Bu. Hari ini saya bawa judul Kristen selalu membantah kitabnya gitu. Karena Yesus sendiri berkata, "Kita dan tuli akan kebenaran kalian." Itu memang begitu, tidak akan pernah ngerti. Begitu. Susah lah kalaunya menurut pemikiran Ibu, cara beragamanya. Yesus yang berkata loh, Yesus berkata, sekalipun mereka bisa membaca kitab Musa, tetapi ada selubung di dalam hatinya. Sekarang kalian bisa membaca ini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bisa berbahasa Ibrani, tetapi arti dalamnya tidak akan kalian mengerti. Waduh. Bu. Saya ini bawakan bahasa Ibrani. Sedikit-sedikit saya meskipun nggak bisa bahasa Ibrani, tapi saya belajar kan kayak gitu. Jadi kalau Ibu bantah saya, setidaknya ada gitu. Ibu dalam keahliannya berbahasa Ibrani. Ya. Anda berbahasa apapun. Dengar. Kata firman Tuhan, hanya orang yang Roh Kudus yang mampu berkata Yesus Tuhan. Jadi tidak semua orang bisa mengerti kalau Yesus Tuhan, seperti Elizabeth. Elizabeth itu benar Roh Kudus mengerti Maria mengandung Tuhan. Gini, itu adalah doktrin Kristen. Kalaunya kita lihat di kitab Anda, Bu, ya Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Loh, berarti Anda membantah Yohanes 1 ayat 1. Anda membantah apa yang malaikat firmankan ketika Yesus lahir. Lah, Yohanes 1 hanya mengambil suatu keuntungan bagi Anda saja, tidak baik. yang Saya tanggapi nih. Yohanes 1 pasal 1, Bu, itu bukanlah ajaran Yesus. Macam mana sih? Ya, yang kita ini mengambil pengajaran itu dari tokoh utamanya, dari Yesus. Kok ngambilnya ke orang gitu pahamnya? Ya nggak apa-apa, itu memang hikmat dari Allah, itu Roh Kudus yang mengilhami mereka. Semua itu kacau. Penjelasan tentang Yesus, penjelasan tentang Allah, itu dari manusia itu sendiri, dari Allah. Itu dari Roh Kudus. Pada mulanya adalah firman, kan kayak gitu. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ini kan ngambilnya dari himne Plato Yunani. Terserah lah, itu enggak ada jadi urusan saya. Dengar, ketika malaikat berkata, Anda mengelak. Ketika malaikat berkata, telah lahir bagi Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu malaikat berkata loh. Bukan manusia, bukan saya. Sekarang saya mau tanya, kalau itu adalah perkataan malaikat, kapan Lukas ketemu malaikat itu? Orang yang lahir itu bersaksi lah. Kapan Lukas ketemu malaikat itu? Siapa? Kapan Lukas yang menuliskan itu ketemu sama malaikatnya? Oh, itu tanya Lukas. Tanya Lukas. Kacau dah, Bu, kalau itu tanya Lukas ya. Mau macam mana kalau kayak gitu? Saya disuruh nanya sama Lukasnya. Nanti kamu tanya, Lukas, kapan kamu ketemu Lukas? Datang tanya. Aduh, kacau ya, Dodot. Kok malah saya disuruh tanya sama Lukas? Ibu yang pegang kitab Lukas ya, malah saya yang Islam disuruh tanya sama Lukas. Ibu bertanya, kapan malaikat bertemu Lukas? Iya. Sama Lukas. Saya nggak sama Lukas, itu saya belum ada. Tapi kenapa Lukas berani menuliskan? Semua yang tertulis itu sudah diilhami Roh Kudus. Roh Kudus yang berkata. Waduh, kacau. Ada. Baik. Kalau gitu saya tanya lanjutannya nih. Kalau semua penulis kitab Ibu diilhami oleh Roh Kudus, ya, kenapa dari 4 penulis itu, Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus, tentang penyalipan Yesus jamnya beda-beda?
Yohanes mengatakan jam 12, Matius jam 9, Lukas jam 3, Markus beda lagi jam 6. Mereka semua murid-muridnya hanya Bukan jam 6, jam 9. Sorry, Markus itu kalau nggak salah. Ya, kalau mereka diilhami oleh Roh Kudus, penulis-penulisnya itu kok beda-beda gitu jamnya. Seharusnya kalau mereka diilhami oleh Roh Kudus yang sama akan mengatakan hal yang sama, menuliskan hal yang sama. Tiba-tiba penulisnya kenapa beda-beda jamnya? Yang itu kan mereka menyaksikan sendiri. Seperti Kristen menyaksikan tentang penyaliban, mereka menyaksikan sendiri. Seperti Markus itu adalah murid dari siapa ya? Dari murid siapa dia? Kalau gitu ibu lebih baik ya belajar lagi kalau kayak gitu, Bu. Ya coba baca dulu. Dari penulisnya itu nggak ada lihat tiang salibnya Yesus. Mereka lari tunggang langgang dikejar tentara Romawi. Aduh. Ya udahlah, kalau seperti itu jawaban ibu saya hargai kan ya, kita tetap menghargai jawabannya. Yang penting penontonnya yang menilai gitu ya. Oke. Ibu ada pertanyaan tentang Islam? Kalau enggak saya izin pamit, soalnya pasien saya banyak di bawah. Saya mau bertanya, kenapa orang Islam itu melarang orang lain mendirikan tempat ibadahnya? Itu aja. Waduh, siapa bilang? Nggak ada umat Islam berurusan tentang masalah rumah ibadah yang lain. Gini Bu, kalau permasalahan rumah ibadah itu bukan ke ajaran larinya, tapi itu ke pemerintah daerah setempat. Gini, udah keluar semua izin-izin, semua udah keluar. Tetapi mereka melarang karena apa? Katanya mengubah kaidah. Emangnya terpengaruh? Tentang masalah akidah ya. Akidah memang tauhid kita. Tapi untuk permasalahan yang ibu katakan, gereja mau dibangun, prosedur lengkap, izin ada, IMB ada, izin operasional ada, kan kayak gitu. Kalau masih diganggu rumah ibadah itu, ya, maka saya akan salahkan muslimnya. Bagus, itu benar itu. Kenapa? Gak boleh, karena sesuai prosedur udah pembikinannya. Dan dalam Islam dilarang, ini dalam Islam Bu ya, dilarang untuk mengganggu tempat ibadah di luar agama Islam. Itu malah ajaran Islam. Tapi kalaunya yang sering kita lihat ya terjadi di mana-mana, di geruduk pembangunannya, ternyata dicek izinnya kagak ada. Tiba-tiba izin operasionalnya kagak ada. Ini saya mau surat. Ini sudah ada izinnya, semua lengkap dari pemerintah, semua lengkap, udah bangun. Dan kalau ajaran saya jelas, kalaunya ajaran saya itu jelas Bu, Islam itu. Jadi kalaunya sudah ada izinnya sesuai prosedur, dia bangun tempat ibadah gitu ya, lalu digeruduk orang, saya salahin muslimnya. Itu ajaran dari mana? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengganggu orang di luar agama Islam, apalagi rumah ibadahnya. Kita di dalam perang Islam itu juga ada aturan Bu, tidak boleh menghancur rumah ibadah gitu. Yang ngajarin itu Juma. Mana bukan Bang Zuma itu. Katanya mengubah kaidah kita gitu katanya. Bukan mengubah kaidah, tapi ya bisa merubah akidah. Merubah akidah itu dia. Iya, Bang Zuma, tanya aja Bang Zuma ya. Kalaunya udah prosedurnya lengkap, apakah muslim yang masih menggeruduk itu dibenarkan? Pasti beliau juga tidak membenarkan. Tapi ada dampak. Ya sesuai dengan kata Bang Zuma tadi. Apa? Bisa merusak akidah gitu. Karena apa? Saya lihat di Indonesia ini pun ya Bu ya, betul kata Bang Zuma itu. Sekarang ada yang baca Quran di gereja. Tuh ya. Habis itu banyak gitu. Banyak yang dilakukan gereja itu
untuk mengundang umat Islam. Oh. Contoh kayak gini. Bentar Bu. Kemarin itu perayaan Natal. Perayaan Natal diundanglah umat Islam ke gereja itu. Nah, kalaunya Islam kan dilarang merayakan hari besar agama lain. Oke? Nah, itu merusak akidah. Betul kata Bang Zuma itu. Jadi harus jelas dulu prosedurnya. Nah, ini prosedurnya udah jelas. Kita tidak pernah mengundang Muslim, kita tidak pernah menyenggol yang lain, kita berdampingan. Udah lengkap prosedurnya, semua lengkap, surat-surat udah lengkap. Dan tempatnya pun di luar tempat umum. Mungkin sana masih selama ini Bu ya, selama ini yang saya lihat yang terjadi itu malah Kristennya bangun gereja maksa. Karena apa? Tidak ada izin mendirikan bangunan, udah diletakin batu pertama. Ada surat lengkap, selengkap-lengkapnya. Itu di mana? Contohnya di mana tuh? Di Solo. Ada masuk video nggak? Ada. IMB-nya udah ada, izin dari tempat ibadahnya ada. Ada. Semua ada. Nggak boleh diganggu orang beribadah, lakum dinukum waliyadin. Nah itu, tolong diingatkan Bang Zuma itu, Pak Yusuf. Saya Bang Zuma nggak ada salah itu. Enggak, Bang Zuma itu betul juga merusak akidah itu. Ini kan kita tidak pernah mengundang Islam, tidak pernah kami membaca Al-Quran di gereja kami. Kalau di gereja Ibu, tapi kita lihat kejadian yang telah lalu, ya, yang dikatakan Bang Zuma itu, ada Islam ikut Natalan apa coba? Nah, ikut Natalan ke gereja, ini biangnya merusak akidah gitu. Kami nggak pernah mengajak Muslim apapun siapapun yang ke gereja. Lah, terus gimana pandangan Ibu juga tentang masalah di Andai? Masalah apa? Di Andai, Papua. Di situ Islam dilarang membangun masjid dulu, dan pondok pesantren pun tidak boleh dibangun. Nah, itu juga salah. Kenapa? Salah juga Kristennya di situ. Iya. Bangsa yang beragama harus saling hidup toleransi. Itu betul kata Bang Zuma itu. Gereja itu bisa merusak akidah. Kenapa kalau misalnya tidak, orang kita punya Indonesia ini punya kita masing-masing, bukan punya Muslim tok. Ya iya, tahu kita punya hak masing-masing gitu. Iya. Tapi sesuai dengan pengalaman yang telah lalu yang saya ceritakan tadi, bercampur baur, tidak bisa membedakan yang mana toleransi, yang mana kolaborasi. Gak bisa bedain itu. Nah, yang namanya kolaborasi itu merusak akidah, Bu. Nah, ini kita betul itu. Tidak pernah seperti itu, tidak pernah. Betul kata Bang Zuma itu. Kalau saya sepakat dengan beliau. Kenapa sepakat? Berarti nggak boleh kayak gitu. Kita kan Indonesia adalah beragam. Memang merusak akidah kayak gimana? Loh, ini udah ada izinnya semua, kenapa harus dia? Iya, saya tahu ada izinnya, gerejanya udah berdiri kan kayak gitu. Kenapa pembangunan gereja itu bisa merusak akidah? Ya, kenapa? Tadi nggak bisa orangnya membedakan yang namanya toleransi dengan kolaborasi. Sudah saya katakan kami. Ada. Nggak pernah. Itu Bu. Bisa jadi juga ya pembangunannya ditolak itu karena prosedur. Di samping-samping rumah, di samping-samping gerejanya nggak ada jemaatnya, bisa itu ditolak. Oh, itu bukan, itu tempatnya terpencil, itu tidak ada rumah di sekitar situ, tidak ada rumah. Jadi bedakan dulu ya, yang namanya toleransi dan kolaborasi beda. Ini kita tidak bisa bicara dengan kolaborasi apa tuh karbonisasi. Iya betul, berarti kata Bang Zuma itu, saya dukung, betul itu. Betul. Ada, ya udah kalau gitu ya percakapan kita akhiri dulu Bu ya, karena pasien saya sedang antri untuk berobat ini ya. Saling menghargai, saling menjaga, saling toleransi, itu ya benar. Oke. Thank you ya Bu ya. Oke. Selamat malam.
Dasar. Ya, Bang Zuma disalahin. Gereja itu bisa merusak akidah. Ya betul, kata Bang Zuma itu. Kenapa? Betul itu. Le. Ada yang internet nggak ini? Nggak bisa kelihatan di tempat saya. Benar. Iya betul teman-teman. Ya ada kemarin beberapa video juga saya